Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Chandra Pratiwi dari Universitas Islam Unggul Kampus Harapan Indah, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan mengajar untuk kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita cek dulu nih. Di bawah bangku, di kolong meja kanan kiri depan belakang, cek ada sampah atau tidak. Kalau ada sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Pintar. Gimana kelasnya, sudah rapi, sudah bersih? Bagus. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas boleh pimpin ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa semua? Sudah. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Siapa yang hari ini telat? Ada yang telat? Tidak, bagus. Nah, apakah pagi ini sudah sarapan semua? Jujur kenapa belum sarapan? Mama udah masak. Besok kita harus sarapan pagi supaya ilmu yang ingin kita raih bisa masuk ke otak dengan baik. Bagus. Nah, sekarang ibu mau absen kalian dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada? Masuk semua? Bagus. Ya, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini temanya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Setelah mengamati, siswa mampu memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Setelah mengamati, siswa mampu membuat pola irama sederhana dengan benar. Setelah mengamati, siswa mampu memperagakan pola sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa mampu menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa mampu membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Setelah bermain mencari pasangan nama dan bilangan, siswa mampu membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa mampu untuk membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang, baik 10 ribuan, ribuan ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Nah, sekarang siapa yang mau bercerita tentang pengalamannya waktu pergi ke kebun binatang? Siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Ada? Ya, bisa sebutkan. Ada hewan apa aja? Ada apa? Ada sapi, ada kuda, ada gajah, ada jerapah, ada kuda nil, terus ada apa lagi? Singa, betul. Harimau, terus lagi anjing laut, pintar, dan lain sebagainya. Nah, dari semua itu, apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Ada yang tahu? Bernapas, bagus. Makan, terus tumbuh dan kembang, pintar. Oke, sekarang ibu mau ajak kalian untuk nyanyi lagu Cicak-cicak di dinding. Siapa yang tahu? Kalau semua ya, ibu mulai dulu.
cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, sekarang kalian ya. 1, 2, 3. Lalu ditangkap. Ya, dari lagu ini siapa yang ingin bertanya? Lagu ini kenapa cicak merayap di dinding? Karena dia di kakinya ada seperti macam lem, sehingga ketika cicak merayap tidak jatuh. Nah, jadi dari lagu ini kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dari cicak apa saja. Ayo, cicak hidup di darat, lalu cicak merayap, tuh. Lagi cicak makan jamur, berarti dia makan. Dan cicak pertama kan kecil, terus lama-lama dia bisa panjang. Ayo, dia bertumbuh. Terus kalau cicak misalnya ada telurnya, itu dia namanya berkembang biak. Nah, lagu Cicak-Cicak di Dinding ini termasuk lagu yang memiliki pola irama sederhana. Misalnya dilambangkan seperti K atau ta dengan ta, T-A-A dengan T-A. Nih, misalnya seperti ini. Cicak, cicak di dinding. Nah, kan cicak, C-nya itu T-A atau ta, ta pendek. Sedangkan caknya ta panjang. Jadi cicak, cicak di dinding. Nah, seperti itu. Nah, untuk praktikan ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yeay. Bisa semua. Sekarang kita coba praktikan dengan pola irama sederhana yang pendek atau ta. Tanya pendek. Kita coba ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, bisa semua. Sekarang kita coba yang ta panjang, yang pola iramanya panjang. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yeay, tepuk tangan. Gimana rasanya setelah kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding? Gimana? Senang? Seru? Oke, nanti kapan-kapan kita nyanyi lagu ini lagi ya. Oke, sekarang ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdiri 2 sampai 3 orang. Mau ibu yang pilihkan atau kalian pilih sendiri? Mau pilih sendiri? Oke, boleh. Jangan lama, silahkan kalau sudah duduk pada masing-masing kelompok. Oke, baik anak-anak, sudah duduk semua? Nah, sekarang kalian perhatikan ini gambar apa? Cicak di dinding, berarti dia hidupnya di darat. Selanjutnya ada cicak apa? Makan nyamuk. Ya, betul. Kemudian ada gambar apa? Ikan. Ikan hidupnya di, nah nanti ditulis ya. Selanjutnya ini ikan. Kalau gambar ini ada di mana? Ditempatkan di aku. Nah, sekarang ibu mau kalian mengidentifikasi atau menuliskan ciri-ciri dari keempat gambar tadi. Ciri-cirinya apa saja dari cicak yang tadi,
terus cicak yang tadi, terus ikan hidupnya ditempatkan di mana. Nah, jadi ibu mau kalian mengidentifikasi dari ciri-ciri makhluk hidup ikan dan cicak. Sudah selesai semua anak-anak? Bagus. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompoknya, ayo, boleh. Nah, kita beri tangan untuk semua kelompok. Yeay. Jadi, dari gambar cicak yang pertama, cicaknya merayap di dinding. Merayapnya menggunakan kaki bintang. Kan kakinya ada berapa? Ada 4. Cicak hidupnya di mana? Di darat. Bagus. Cicak makannya apa? Cicak makan nyamuk atau serangga. Nah, kalau ikan hidupnya di air. Bagus. Ikan yang digambar hidupnya di mana? Di akuarium. Betul. Ikan bernapas dengan insang. Dia bergerak dengan sirip. Bagus. Sekarang kalau ibu tanya ini berapa? 1. Namanya satuan. Lambangnya 1. Kalau 1 ada nolnya 1, namanya 10. Bagus. Berarti dia termasuk puluhan. Kalau 1, nolnya 1 ditambah nolnya 1, 100. Berarti dia termasuk ratusan. Kalau 1, nolnya 1, 2, 3. Nolnya ada 3 berarti 1000. Dia termasuk ribuan. Nah, kalau 1, nolnya ada 1, 2, 3, 4. Namanya 10.000. Berarti dia masuk 10.000. Ada yang dinamakan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Sekarang kita cuma akan membahas dari satuan sampai puluhan ribu saja. Nah, ibu akan mencoba menyebutkan beberapa angka. Nanti kalian urutkan ya. 1000, 100, 1, 10.000, 100. Jadi yang lebih besar 10.000. Bagus. 100. Benar tidak teman-teman? 1000 dulu. Habis itu 10. Benar. 10 nolnya 1. Kalau 100 nolnya 2. Berarti 2, 100. Lalu 10 dan 1. Baik, sudah paham semua anak-anak? Baik, maka sekarang ibu mau kalian tulis 6 macam bilangan dan nama bilangannya antara satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu ya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Baik, ibu tunggu 15 menit ya. Sudah semua? Sudah 15 menit loh, ayo. Udah? Ya. Dari soal tadi, siapa yang bisa menyebutkan? Puluhan. Ayo, siapa? Angka berapa dan nama bilangan apa? 50 berarti puluhan. Ayo, gimana lambang bilangan 50? 5 dan 0. Bagus. Namanya 50. Bentar. Kalau siapa nih? 9.000. 9.000 gimana ya tulisan lambangnya? 9, 0, 0, 0. Berarti nolnya ada berapa? Nolnya ada 3. Berarti termasuk ribuan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini yang sudah kita lalui, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Andi? Tuh, lambang puluhan ribu. Kalau 50.000. Kalau 50.000 gimana lambangnya? 5, 0, 0, 0. Jadi nolnya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Nah, gitu ya. Jadi bisa bagus. Jadi
Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita sudah belajar tentang pola irama sederhana pada lagu Cicak di Dinding dengan pola irama pendek, pola irama panjang. Kemudian kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja tadi? Bernapas, betul. Terus tumbuh, kembang, bagus. Terus makan, betul. Apa lagi? Ya, bagus. Dari pembelajaran kita hari ini masih ada yang belum dimengerti, boleh bertanya. Silahkan, angkat tangan. Tidak ada? Betul, tidak ada. Nanti sampai rumah ketika ditanya sama orang tua, "Nak, tadi belajar apa?" "Gak tahu, Bu." Nah, yo, jangan sampai kayak gitu ya. Yo, siapa yang mau tanya? Tidak ada? Ya sudah. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pulang, silahkan berkemas terlebih dahulu. Pelan-pelan berkemasnya ya. Sudah. Oke, ketua kelas boleh dipimpin untuk doa. Oke, baik. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillah. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.